Lecinnya manuver Anies, alihkan isu, jauhi blunder, serang Terawan. Anies bisa jadi gubernur terbodoh versi Google dan memang hasil kerjanya minim, apalagi dibandingkan dengan para gubernur terdahulu. Buktinya banyak dari urusan pencegahan banjir yang nol besar hingga pemutakhiran data yang tidak dikerjain, sampai urusan anggaran yang tanpa prioritas. Mau protes, sana minta balikin duit ratusan miliar yang sudah disetor sebagai fee ajang balap Formula E di bulan Januari lalu. Katanya waktu itu sudah mendeteksi adanya kasus corona. Terus kemana tetap saja bayar fee buat Formula E. Sementara sekarang katanya nggak punya duit buat menyediakan bansos bagi para warganya yang terdampak corona. Ya, itu semua fakta. Namun sebagai seorang politisi, Anies tidak bodoh, saudara-saudara. Bagi saya, mengamati tingkah laku Anies dalam perspektif politik itu sangat menarik. Tiada duanya deh. Dan berikut ini adalah hasil pengamatan saya dalam minggu ini. Minggu lalu Anies terpojok oleh pernyataan 3 Menteri Jokowi, terutama di soal data dan anggaran buat bansos. Anies mencoba berkelit soal data, namun pernyataan Mensos di depan para anggota DPR RI itu sulit untuk dibantah hanya dengan permainan kata. Sementara kalau soal duit yang kurang buat mendanai bansos, Anies mencoba ngeles lewat DPH yang dianggap sebagai utang pemerintah kepada DKI Jakarta. Namun yang dihadapi Anies adalah Sri Mulyani, sosok yang pintar, bicaranya hanya fakta dan data tanpa omong kosong, serta selalu mempertahankan kredibilitas dalam segala hal. Ini berat buat Anies yang pasti tidak akan sanggup berargumentasi secara bodong kepada Sri Mulyani. Lawan-lawan Anies sungguh berat, gimana membantah Mensos. Juliari Batubara yang belusukan sendiri ke pelosok-pelosok Jakarta melebihi gubernurnya sampai saya sebut sebagai gubernur baru DKI Jakarta. Mau membantah Sri Mulyani kalau tanpa persiapan super matang dengan banyak catatan di tangan, ya sama dengan bunuh diri. Oleh sebab itu Anies pun perlu pengalihan isu. Kebetulan saat yang sama Anies diwawancarai oleh media Australia The Sydney Morning Herald. Wawancara itu awalnya memang buat jadi panggung politik tambahan bagi Anies, sama halnya dengan konferensi pers. Dan akhirnya bisa juga dimanfaatkan Anies sebagai tameng tambahan terhadap ketidakbejusan yang dibongkar oleh 3 menteri tersebut, terutama buat menghindar dari Sri Mulyani. Hasil wawancara dengan SMH pun menjadi heboh di media dan media sosial. Banyak mengundang kontra, dan ini memang diharapkan oleh Anies untuk menutupi konfrontasi lebih lanjut dengan Sri Mulyani. Isu beralih. Para netizen 62 seakan berlomba mencari bukti yang bisa mementahkan pernyataan Anies ke SMH. Sedangkan para buzzer dan pemuja Anies juga siap dengan berbagai bukti sanggahan. Macam perang saja di medsos. Sementara Anies duduk manis mengamatinya. Hasil wawancara dengan SMH itu harus dimanfaatkan Anies secara maksimal. Yang pertama buat pengalihan isu alias berkelit dari Sri Mulyani. Nampaknya berhasil tuh. Karena tongkat estafet kemudian diambil oleh BPK yang menyanggah pernyataan pihak Kemenkeu soal DPH. Dan kemudian dibalas lagi oleh anak buah Sri Mulyani. Anies pun terselamatkan. Ya, what's next? Ya tentu saja urusan panggung lagi dong. Anies mesti terus mendongkrak dirinya agar tidak sampai nyungsep gara-gara pernyataan 3 menteri tersebut. Tentu Anies tidak mau lagi sampai blunder dalam menggunakan kekuatan media. Blunder yang saya maksud itu kasus rilis media Suara Bergetar yang melahirkan banyak artikel berjudul sama. Akhirnya ketahuan sama para netizen yang jadi bahan tertawaan. Bahkan melahirkan sebutan baru bagi Anies yaitu Wan Getar. Ini memalukan sekali karena sampai ketahuan. Jadi Anies pastinya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan untuk mendongkrak diri sendiri Anies perlu perbandingan. Memuji diri sendiri untuk perbandingan itu absurd dan tidak akan laku dijual. Kali ini Anies tidak bisa mencapai level rasa presiden. Wong sama menterinya saja Anies sudah terpojok. Siapa yang bisa dikorbankan? Pilihan dijatuhkan ke Menkes Terawan. Kebetulan sekali hasil wawancara dengan SMH sangat mendukung hal itu. Wawancara dengan SMH dilakukan Anies pada 6 Mei lalu untuk ditayangkan SMH pada 7 Mei dan jadi berita di tanah air pada 8 Mei.
Misalnya di artikel yang dibuat oleh surah.com yang banyak dijadikan referensi oleh para netizen. Coba para pembaca melihat berita-berita tentang Anies mulai dari hari Senin tanggal 11 Mei di Detik, di CNN dan di Kompas. Isinya terutama tentang betapa frustasinya Anies terhadap Menkes Terawan soal data penderita COVID-19 yang menurutnya sengaja ditutup-tutupi. Bahkan di Detik.com disebut dengan jelas bahwa Anies menyatakan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Yang bikin Anies frustasi adalah Menkes Terawan. Tema berita-berita tersebut adalah hasil daur ulang dari wawancara Anies dengan SMH. Karena pada dasarnya isi dan sumber berita yang mereka pakai yaitu itu saja. Hanya diolah lagi dengan tema dan judul yang beraneka ragam, namun dengan narasi serupa. Menurut Detik.com, Pemprov DKI mengunggah wawancara telekonferensi antara Anies dengan SMA di kanal YouTube mereka pada hari Senin 11 Mei. Saya mencari video yang dimaksud namun tidak saya temukan. Entah sengaja diunggah sebentar buat diberitakan di Detik.com, lalu diturunkan lagi. Bisa jadi. Intinya Menkes Terawan akhirnya jadi semacam tumbal agar pamor Anies bisa kembali terdongkrak. Logikanya ngapain kan para media mendaur ulang hasil wawancara Anies dengan SMH, wong sudah diberitakan pada hari Minggu lalu kok. Kalau bukan untuk mengendorse rasa frustasi Anies ke publik. Tujuannya ini cara ngeles, membantah kesan Anies tidak bisa kerja. Si wawancara itu kan menunjukkan bahwa Anies sudah bekerja sejak Januari mengurusi corona. Kalau urusan banjir ya jangan ditanya, itu nggak bisa lagi dipakai buat mendongkrak nama Anies. Sama halnya dengan soal Formula E, apalagi soal pohon-pohon di Monas. Nah itulah manuver yang sedang dilakukan oleh Anies. Anies sedang menunggu reaksi publik atas berita-berita di atas. Apakah publik akan ikut menyalahkan Menkes Terawan? Kalau kata saya sih Menkes Terawan terselamatkan dengan sendirinya oleh soal kenaikan iuran BPJS. Oke, sekian dulu dari Kura-Kura. Artikel ini dikutip dari sibu.com dan ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu